Oke, terima kasih Pak Andri. Selamat sore teman-teman Iktus sekalian. Terima kasih telah hadir dalam webinar Iktus yang ke-10 dengan tema Hibriditas Teologi yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Ahmad Tulus Pilakuanu. Nah, sebelum kita mulai webinar ini, mari kita buka dengan doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kami semua dapat berkumpul bersama untuk mengikuti webinar Iktus Teologi dengan tema Hibriditas Teologi. Ya Tuhan, semoga dengan pengetahuan yang baru ini, kami dapat mengenal Engkau lebih baik lagi, dan juga kami dapat menggunakan pengetahuan yang baru ini untuk mengkayakan sesama. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang bisa buka kameranya untuk kepentingan dokumentasi, boleh mohon untuk dibuka kameranya. Lalu kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum saya membacakan CV dan memulai webinar kita pada sore hari ini. Oke, baik. Sekarang saya akan membacakan sekilas CV dari Bapak Pendeta Dr. Ahmad Tulus. Berikut CV-nya. Boleh tampilkan slide. Pendeta Dr. Ahmad Tulus Pilakuanu lahir di Banjarmasin pada 18 November tahun 1971. Pendidikan beliau ada di gelar doktor, program doktor di Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satyawacana. Selanjutnya, fokus penelitian beliau ada pada Religion and Society, Social Identity, and Research Method. Pengalaman kerja beliau ada di 2017 hingga sekarang, Kepala Prodi Teologi Universitas Kristen Satyawacana, lalu 2015 hingga saat ini, dosen program Pasca Sarjana Sosiologi Agama Fakultas Teologi UKSW, lalu pada tahun 98 hingga 2015, dosen Teologi STT GKE. Riset atau penelitian beliau beberapa tahun terakhir ada pada relasi kultural masyarakat satu etnis beda negara di perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor Leste. Selanjutnya beberapa hasil karya yang telah dipublikasikan. 3 diantaranya pada tahun 2020 ada Teong Negeri Folklore dalam Jejaring Kultural Islam Kristen di Maluku.
Pada tahun yang sama, ada Pela Bola, modal sosial Pela melalui sepak bola sebagai kekuatan Islam Kristen di Maluku. Lalu, pada tahun 2018, ada ruang ketiga dalam perjumpaan Nias Kristen dan Minangkabau Muslim di Padang. Oke, demikian CV beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Rama. Baik, terima kasih moderator ya. Ini panggilannya Hoses atau Yoses nih ya? Jose saya, Pak. Yoses saja ya. Terima kasih moderator, selamat jumpa Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa di sana ya. Pak, ada Pak Yakub di situ, Pak Handri. Wah, ini keren-keren sudah ya. Dan kita siap untuk diskusi ya. Ya, teman-teman mahasiswa, selamat jumpa kembali. Mungkin dulu pernah berjumpa. Semoga tidak bosan dan undangan saya tetap berlaku loh. Bahwa suatu saat teman-teman mahasiswa, ayo bisa datang ke Salatiga, main-mainlah ke sini ya. Itu kayak saya cerita ke Pak Handri ya. Nah, baik. Nah, ketika waktu itu Pak Handri ya kita oleh sudah saudara ya. Ini apa sih temanya gitu ya? Mau belajar nih. Saya jadi teringat satu pergumulan bagi saya yang setengah teologi dan setengah sosiologi ini. Ada pergumulan teologis terutama ketika membicarakan tentang ruang ketiga yang kemudian menghasilkan hibriditas. Ya. Terakhir ini baru saja dipublikasikan penelitian saya dengan seorang mahasiswa pasca sarjana ya di Friska juga berbicara tentang ruang ketiga ini ketika orang Toraja Kristen itu berada di dan bergereja di GKI di tanah Papua. Dan ternyata hibridasi itu merupakan sebuah keniscayaan. Nah, persoalannya adalah ya, bagaimana teologi menyikapinya. Kalau secara sosiologis tidak ada masalah. Dunia kami di Salatiga dunia yang sangat terbuka sekali, dunia yang antah berantah yang mungkin terlalu berani untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin sedikit nyerempet, seringkali dikatakan bahwa terlalu sekular misalnya. Tapi kalau di sini no problem, hanya persoalan teologisnya muncul. Ya. Persoalan teologis muncul ketika tadi sudah dibacakan oleh Yoses tadi, salah satu penelitian yang bagi saya sangat menantang saat itu adalah ketika bersama-sama dan mahasiswa, kami mendesain penelitian untuk mendapatkan ada apa sih dengan Nias Padang misalnya. Itu yang paling menantang. Tapi ternyata ya hal yang berbeda juga terjadi baru-baru ini ketika Toraja Papua juga menjadi satu dalam sebuah gereja. Nah, menariknya bahwa kemarin ketika kami juga ada dalam kelas, kebetulan saya mengampu satu kelas mata kuliah pilihan, jadi kalau di Salatiga ini suka-suka dosen untuk membuat mata kuliah pilihan itu. Ya, jadi setiap dosen ditawarkan, "Yuk mau buka mata kuliah apa? Judulnya apa? Untuk semester berapa?" Ya. Nah, kebetulan saya buka satu mata kuliah pilihan namanya Cyber Faith, ya. Nah, Cyber Faith itu ternyata semakin menggiring saya kepada sebuah pemikiran bahwa ini hibriditas ini merambah kepada dunia yang saat ini, nah tadi sudah diperdengarkan di sebelumnya, ikhtus community ini. Ya, jadi hibriditas itu bukan hanya pada aras-aras yang sifatnya kontekstual di sana, tapi juga merambah ke aras-aras yang sifatnya kekinian, milenial sekali. Ya, jadi komunitas ikhtus itu tadi, saya jadi teringat disertasi senior saya,
guru saya, Iktus itu, ya. Nah, ternyata dalam dunia yang dikelola oleh teman-teman di komunitas ini, yang salah satunya adalah konten-konten digital, ada persoalan yang lebih rumit, ya. Nah, karena itu melalui diskusi kita malam ini, justru saya, ya, ini juga memohon insight atau feedback dari teman-teman, ya. Jadi persoalannya adalah begini. Kalau ritual itu adalah sakral, apakah mungkin untuk membuka sakralitas pada ruang virtual yang sekaligus menjadi sebuah hibriditas dari ruang sakral konvensional? Ya. Dengan apa namanya ya? Dengan kata singkat bahwa apakah mungkin ya kita membuat cyberspace itu menjadi sacral space. Nah, hibriditas nanti akan banyak juga akan berbenturan dengan sesuatu yang tampaknya bukan ini dan bukan itu. Artinya kalau sekarang kita mau mengatakan bahwa cyberspace itu could be sacred space, nah ini yang jadi persoalan, dasar teologisnya di mana? Nah ini teman-teman di Ekumene justru bagi saya ini sangat berkompeten sekali. Ya, kalau di daerah kami sini jarang-jarang tuh yang mau ngomong masalah itu, mahasiswa malah menghindar kalau sudah ada sih bidang biblika ya, tapi kadang-kadang dosennya nganggur karena tidak dipilih untuk jadi mata kuliah pilihan. Jadi persoalan juga kalau bagi kami di sini. Nah, kebetulan sekarang bisa enggak itu menjadi sebuah secret space ya. Jadi cyberspace is secret space. Nah, hibriditas itu nanti akan ngomong masalah yang macam begitu. Ya. Nah, nanti landasan teologis pertamanya yang ingin saya sampaikan nanti terutama pada aliran tertentu yang tidak terlalu radikal dan juga tidak terlalu terbuka. Nah, untuk itu bolehkah saya, tadi itu baru pendahuluan teman-teman, mohon maaf kalau pendahuluannya kebanyakan. Kadang-kadang banyak pendahuluan ketimbang isi ini nanti ya, tapi saya harap kita banyak berdiskusi. Ya. Nah, boleh saya share screen ya untuk makhluk ini ya yang akan kita perbincangkan. Nah, sudah tampak ya? Ini nanti tentu akan saya akan kirim ke teman-teman. Mohon maaf karena saya masih memikirkan sesuatu yang saya pikir nanti akan kita perbincangkan lebih jauh. Nah, yang pertama adalah saya mau mengatakan bahwa dalam teologi hybrid, ya, hibrida. Nah ini kalau mohon maaf Pak Yakob nih, atau Pak Handri, atau ada teman-teman lain. Zaman kita dulu dikenal dengan kelapa hibrida. Ya, mungkin Pak Handri atau Pak Yakob nih pasti tahu, kalau anak generasi milenial tidak tahu itu Pak. Ya, zaman kita dulu itu dikenal dengan nama kelapa hibrida. Nah sebenarnya ide ini ide dari dunia apa ya, dunia tumbuh-tumbuhan. Ya, tapi kalau dalam kajian sosiologis, terutama kajian sosiologi agama, oh ini sangat kuat penetrasinya. Ya, sehingga mau tidak mau dia berhimpitan juga dengan persoalan teologi. Ya. Jadi kalaupun tidak berhimpitan, setidaknya dia irisannya cukup kuat nih. Ya. Karena itu kita perlu untuk membangun sebuah teologi yang sifatnya hybrid atau hibrida lah. Ya, entah nanti silakan kita bisa diskusikan istilahnya. Nah, pertama-tama saya masuk dalam ini dari apa ya, dari sebuah buku. Jadi saya baca sebuah buku yang bagi saya cukup apa ya namanya, cukup menantang dari Christopher Baker ini, The Hybrid Church. Ya. Jadi The Hybrid Church ini yang berupa buku yang
menginspirasi saya, kenapa tidak dibuat sebagai teologi hybrid teologi. Nah, dalam buku Christopher itu, beliau melihat bahwa ada satu aliran Kristen yang kelihatannya agak radikal, tetapi sebenarnya celahnya cukup kuat loh. Bahkan boleh dikatakan ini adalah tempat bagaimana menjadi fondasi, ya, fondasi bagi sosial etik pada ruang ketiga. Nah, sosial etik dalam konteks ini akan menjadi apa ya? Menjadi batu loncatan akhirnya menuju kepada teologi hybrid. Ya. Nah, ternyata apa yang dikatakan dalam mainstream Christian realism itu yang kemudian dieksplorasi oleh Christopher. Nah, beliau katakan bahwa ini akan menjadi fondasi ya bagi etika sosial ruang ketiga. Nanti kita belajar sedikit, kita akan ulas sedikit apa yang dimaksud dengan ruang ketiga. Bahkan beliau mengatakan bahwa dengan Christian realism itu akan menjadi batu loncatan ya, bagi etika ruang ketiga, yang nanti itu pasti akan menjadi teologi ruang ketiga. Atau boleh dikatakan teologi hybrid atau teologi hibrida. Nah, tentu teman-teman di sana pasti tidak asing ya dengan Christian realism. Ini dua konsep besar ya yang memiliki kekuatan yang luar biasa sebenarnya antara ya terutama baik yang mainstream maupun yang radikal ya. Dalam Christian realism itu pertama-tama adalah teologi Kristennya, yang kedua adalah dasar filsafat realisme. Ya. Jadi aliran inilah yang menjadi batu loncatan bagi Christopher. Bagi yang radikal justru ini akan menjadi batu loncatan, itu yang menariknya. Nah, yang mainstream pun akan menjadi fondasi. Nah, apa sih sebenarnya ya? Nah, ini hanya sekedar untuk kita jalan-jalan sedikit ya ke mainstream atau yang disebut dengan Christian realism. Mohon maaf, saya supaya agak hebat sedikit ya Pak Handri, jadi pakai bahasa Inggris lah ya, supaya dianggap hebat ya. Pak Yakob ini kadang-kadang, tapi oke lah, supaya dianggap hebat kita pakai bahasa Inggris sedikit lah ya. Jadi pada intinya dia mengatakan bahwa dalam Christian realism itu ya di situ ada persoalan yang dibahas itu adalah tentang manusia, tentang masyarakat, tentang dunia ini, tapi secara normatif. Normatifnya ini nanti yang kita lihat bagaimana dia bisa meloncat menjadi sebuah hibrida. Ya. Nah, dalam Christian realism itu di situ ada cerita tentang Allah yang adalah pencipta, ya, Allah yang juga adalah bisa memberikan penghakiman penghukuman, bahkan kemudian, nah ini Allah yang kemudian menciptakan ya dunia baru, ya, semua ini menjadi baru. Ini sebenarnya klasik sekali, ya. Tidak ada orang Kristen terutama dalam teologinya tidak ada yang menolak ini pasti. Ya. Tetapi persoalannya adalah ya penekanannya bagaimana orang memahami dari Christian realism itu. Pertama-tama adalah Allah inilah sebenarnya aktor yang paling utama, bukan manusia. Bahkan sebenarnya ini ya bahkan tanpa nabi pun, bahkan tanpa Yesus Kristus pun, ya, dia adalah aktor yang utama. Nah, ini yang terkadang jebakan Batman-nya itu di situ. Ya. Artinya apa? Kita realistisnya dalam dunia kita ini nanti, kita realistisnya terjebak kepada persoalan-persoalan turunan dari Allah ini. Ya.
Jadi terkadang bahkan Allah itu ditutupi oleh nabi-nabi, bahkan ditutupi oleh Yesus Kristus. Saya ingat sekali guru saya mengatakan bahwa saya sudah selesai dengan Yesus. Saya sudah selesai dengan Yesus. Artinya dia menuju kepada Allah. Dan sebenarnya bahwa Christian Realism itu membawa kita dalam berpikir bahwa kita harus selesai dengan Yesus. Kenapa? Nah ini, ya, karena sosok Yesus ini yang seringkali menjadi menjadi polemik dalam kita melakukan gerakan-gerakan teologi terutama ketika berhadapan dengan Yesus. Padahal dalam Christian Realism itu tanpa nabi-nabi pun, tanpa Yesus pun, ya, Allah itu adalah the main character. Dia adalah the primary actor in this story. Ya, dalam cerita apapun, ya, dalam Alkitab pun sebenarnya, ya, bahwa Allah itu adalah primary actor-nya. Ya. Ini silakan nanti teman-teman bisa memberikan komentar, ya. Karena bagi saya ini penting, ya. Ini penting terutama kalau membaca buku Spong misalnya, ya. Spong menulis tentang Jesus for non-religious. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita mau menembus batas Yesus bagi orang yang tidak beragama pun sebenarnya harus masuk. Nah, untuk masuk ke situ, kita harus berada pada posisi menempatkan God is the primary actor in this story. Dalam cerita keselamatan itu, ya, dalam cerita bahwa Allah memperbaharui kehidupan dunia ini, primary actor-nya adalah Allah. Oke, nah, yang berikut, ya, dari pemahaman yang sekelumit itu nanti boleh diperdalami, ya. Ketika menempatkan Allah menjadi primary actor-nya, ya, diharapkan, ya, kita bisa menjadi realistik, ya, untuk tidak hanya, ya, to be realistic is to know, untuk mengetahui tidak hanya bahwa orang lain itu tidak sempurna, ya, tidak pure, tidak murni, ya, tetapi kita pun sebenarnya tidak murni. Nah ini nanti pintu masuk di hibriditas itu ini, ya. Jadi Allah yang primary actor itu tadi, ya, itu harus dipahami sebagai sesuatu yang ultimat sekali, sehingga orang yang berada di bawah Allah ini sebenarnya boleh saja tidak ada, bahkan nabi-nabi itu pun tanpa nabi-nabi tidak akan mengurangi eksistensi Allah, itu loh. Ya. Sehingga ketika ini ditempatkan dalam cara berpikir bahwa oke, itu berarti kita ini sebenarnya tidak pure juga, kita ini tidak murni, kita tidak sempurna. Lawang nabi-nabi aja sebenarnya kecil, ya, apalagi manusia. Yesus Kristus pun sebenarnya tanpa Yesus Kristus Allah tidak akan terganggu otoritasnya, ya. Apalagi kita, ya. Dengan demikian bahwa kita ini adalah not pure, ya, kecuali nanti secara teologis pastinya Kristen mengatakan bahwa ya kita akan menjadi suci murni ketika ditebus oleh Tuhan Yesus. It's no problem, ya. Tetapi mari kita lihat cara berpikirnya. Ya. Nah, baik sebagai individu maupun secara bangsa-bangsa. Nah, ini menarik sekali bahwa ketika saya lupa baca buku siapa itu, ya, ketika membaca tentang perubahan dunia sekarang ini, bahwa yang berubah itu adalah kulitnya, bukan intinya.
Nah, setidaknya dengan mengatakan bahwa orang lain tidak sempurna, ya tapi kita pun tidak sempurna. Kita pun tidak pure, kita pun tidak murni. Karena itu, karena itu the greatest danger comes not from ideologies that are overly realistic. Jadi, dengan memahami yang demikian itu, kita dapat menghindari pemikiran-pemikiran yang bisa mengganggu kita secara ideologis. Ya. Jadi bahaya yang terbesar itu bukan dari ideologi yang over realistik itu tadi, sebagai yang dikatakan, tetapi justru adalah ketika kita tidak bisa membuka diri terhadap dunia yang realistik itu tadi. Ya. Jadi bukan kepada ideologi yang terlalu over realistik, tetapi pada manusia yang tidak membuka dirinya kepada yang realistik itu tadi. Nanti kita akan lihat bahwa hybridity itu atau hibriditas itu sebuah kenyataan yang secara realistik harus kita terima. Saya sudah mengalami itu. Saya not pure orang Dayak asli lagi. Apalagi sekarang sudah tinggal di Jawa. Kadang-kadang suaranya sudah mulai medok. Ini orang Dayak atau orang Jawa, ya, kulit hitam, walaupun tinggal di Salatiga, ya. Jadi ini apalagi teman-teman, jadi nanti kita akan lihat, ini bukan hanya campuran darah, tetapi ketika orang Manado, orang Toraja, orang Batak tinggal di Jakarta, itu hibriditas itu jalan. Jadi ide tentang hibriditas itu pertama-tama adalah mari kita buka dulu pikiran untuk realistik terhadap situasi di mana kita tidak mendapatkan apa-apa kalau kita tidak bersama dengan percampuran itu tadi. Nah, kita lanjut. Mudah-mudahan itu waktu sampai jam berapa ini? Saya ngomong ini. Nanti kalau begitu saya sempat minum kopi dulu lah, ya. Nah, ini minum kopi dulu. Nah, kebetulan ini kopi kopi Medan itu, ya. Dapat kiriman dari teman, ya. Itulah gunanya itu. Keuntungan dosen itu ya begitu, minta kirim dari mahasiswanya, ya. Jadi pancing-pancing dulu ya, kasih kode begitu, lalu dapatlah kiriman, kan? Ya. Ya, sampai santai-santai sedikit kita ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, karena itu mari kita lihat ya, kenapa kita harus membuka pikiran? Kenapa kita harus realistik? Ya. Nah, dasar dari aliran teologisnya sebenarnya sudah jelas itu tadi. Nah, kenapa? Karena ruang ketiga itu sebenarnya yang selalu dicari oleh kita. Nah, saya menggunakan Homi Bhabha. Ya, ini Pak Handri tidak asing nih sebenarnya dengan makhluk ini. Ya, beliau itu sudah mulai agak sedikit miring-miring juga itu. Ya, jadi syukurlah kawan-kawan di sana jaga sahabat saya satu ini supaya jangan jadi miring-miring dia. Ya. Nah, Pak Handri tidak asing, tetapi mari kita lihat bahwa ruang ketiga itu selalu menyediakan medan untuk menguraikan strategi kedirian. Ya. Jadi, apapun diri kita selalu berada pada upaya mencari ruang ketiga. Ya. Saya melihat pergerakan STT Oekumene sekarang ini, itu berada pada ruang ketiga sebenarnya. Ya. Yang tidak itu, tidak ini, tapi ini kami. Saya memantau itu, melihat itu, terutama ketika sejak dengan almarhum Pak David mulai untuk terlibat dalam pergerakan STT Oekumene sampai sekarang ini, ya, sampai sahabat saya ini kemudian minta saya ngomong ini tidak jelas juga ngomong apa begitu ya. Tapi saya lihat itu berada pada pencarian ruang ketiga. Kenapa? Identitasnya itu penting. Ya. Nah, teologi kita ini kan tidak mencari ruang ketiga, tetapi kita, itu nanti akan dibahas kemudian, hanya mewarisi
ruang pertama. Ruang pertamanya apa? Ruang pertama ini adalah teologi kolonial. Itu ruang pertama kita. Ya. Lalu ruang kedua kita apa? Ruang kedua kita adalah budaya-budaya di Indonesia. Lalu kita upayakan pertemukan mereka dengan upaya kontekstualisasi. Ya, yang bagi saya kontekstualisasi sekarang ini kebanyakan gagal. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam proses hibridasi, paling akulturasi, ya, paling kemudian dikatakan sinkritis, itu lebih gawat lagi, ya, mengatakan orang sinkritis, dirinya juga sinkritis, itu jadi persoalan bagi saya. Ya. Kenapa? Karena tadi sudah jelas ya bahwa tidak ada kita ini yang murni. Kemurnian itu nanti setelah mati. Nah, mau mati dulu. Jadi bagi saya kemurnian kita itu setelah mati loh ya. Jadi jangan ngaku-ngaku murni kalau masih di dunia ini masih hidup, masih bernapas ya, masih butuh duit, masih butuh makan ya. Nanti setelah mati baru murni, itu menurut saya. Tapi jangan diikuti, nanti teman-teman tidak masuk surga. Ya. Kalau surga itu memang betul-betul diciptakan untuk orang yang benar ya. Nah, ya, kok ngomong surga lagi ya. Nantilah ngomong surga ya. Tapi oke, nah ini persoalan identitas baru itu memang harus muncul. Nah, jadi ruang ketiga itu harus memunculkan identitas baru. Ya. Jadi saya senang ketika teman-teman di teologi ekumene ini kayaknya mencari sebuah identitas baru nih. Ya. Jangan seperti Salatiga. Jangan seperti Duta, jangan seperti Jakarta. Tidak akan bisa, sehebat apapun tidak akan sama dengan Jakarta. SDT Jakarta terutama. Ya. Sehebat apapun tidak akan sama dengan Duta Wacana, apalagi dengan Satya Wacana. Nah, ya. Tapi justru perjumpaan dengan semua ini menciptakan satu identitas baru bagi SDT Ekumene. Nah, itu hanya gambaran saja. Termasuk Bapak Ibu dan teman-teman, karena Homi Baba kan tidak hanya persoalan agama dan lembaga, manusia juga. Ya. Si Hoses itu sebagai moderator itu yang gantengnya melebihi apapun itu tadi, ya, pastilah dia selalu mencari ruang ketiga itu. Dia tidak mungkin jadi fotokopi bapaknya, tidak mungkin jadi fotokopi ibunya, apalagi fotokopi kaprodinya Pak Andri misalnya. Ya. Dia harus mencari ruang ketiga. Baru dia mendapatkan identitas. Nah, teologi harusnya begitu juga. Saya belum mendapatkan itu. Ya, kecuali makanya saya tinggalkan teologi kontekstual ya, karena cenderung teologi itu hanya teologi gato-gatoe. Ya. Cocokologi. Ya. Oh, Yesus sebagai rumpun padi. Oh, Yesus sebagai rumpun bambu, ya. Oh, Yesus sebagai rumpun keluarga. Lah itu kan cocokologi, tapi tidak memberikan identitas baru terhadap Yesus. Ya. Itu hanya cocokologi terhadap realitas yang ada. Nah, di ruang ketiga inilah, ya, the third space inilah nilai budaya dinegosiasikan. Itu kalau menyangkut persoalan nilai budaya. Tapi yang penting bahwa, ya, ini saya bawa agak sedikit nyerempet agak ini ya, agak sedikit sensitif ya. Perbedaan artikulasi sosial dari sudut pandang minoritas. Kita di Indonesia ini sangat kena nih, ya, dari pandangan Bapak ini. Perbedaan artikulasi sosial dari sudut pandang minoritas. Itu perlu untuk selalu dinegosiasikan. Supaya apa? Supaya terjadi transformasi historis. Karena itu saya termasuk yang tidak setuju. Tidak setuju kalau yang minoritas ini tidak pernah menyuarakan. Kenapa? Karena kalau dia tidak pernah menyuarakan, dia tidak akan bisa mendapatkan proses hibridasi itu tadi. Dia tidak akan pernah mendapatkan ruang ketiga. Kita orang Kristen di Indonesia ini kan bisa triple colonialism. Pertama,
kolonialisasi terhadap kita ini akibat memang kolonialisasi bangsa, ya, kolonialisasi juga terjadi oleh bangsa kita sendiri, bahkan ya, penjajahan oleh teologi-teologi itu sendiri. Teologi itu menjajah loh. Ya. Dan kita tidak pernah menyuarakan itu. Nah, mungkin yang baru-baru kasus, tapi saya tidak mau ngomong tentang itu ya. Alumni Satya Wacana lagi, ya, bahaya itu. Ya. Teman-teman yang agak senyum-senyum, silahkanlah senyum sendiri. Ya. Itu persoalannya adalah percakapan di warung di Lapo Tuak itu kemudian dimasukkan ke apa namanya ke YouTube, itu jadi persoalannya ya. Harusnya itu hanya ada di Lapo, di apa ya, orang Batak bilang Lapo itu kedai ya. Harusnya hanya percakapan di warung kopi, di kedai tuak dan lain sebagainya, tapi kok masuk di YouTube jadi masalah tuh. Ya. Alumni Satya Wacana lagi ya, tapi S2-nya gagal kok. Nah, ruang ketiga the third space itu menjadi sebuah arena otoritas bisa dinegosiasikan. Nah, kalau saya mengarahkan pandangan, nanti teman-teman bisa baca, ya. Ini yang kemudian bisa disejajarkan apa yang disebut dengan ruang publik, public space, public sphere. Jadi ruang ketiga itu yang menurut Habermas itu adalah ruang netral. Disitulah kita bisa menegosiasikan apapun. Otoritas itu pun bahkan bisa dinegosiasikan. Sebagai contoh konkret saja, ini mungkin terlalu abstrak berpikirnya. Ya, pernah waktu itu, mungkin di mata kuliah, di seminar apa pernah saya cerita, tapi yang baru-baru ini, kalau yang Nias Padang itu, orang Nias di Padang tidak boleh lagi, dan mereka tidak menggunakan babi. Ya, jadi mereka gunakan ayam. Ayam rasa babi, nah itu tidak apa-apa. Ya. Ketimbang babi rasa ayam, mungkin. Jadi tradisi orang Nias itu kan kalau acara adatnya itu membawa kepala babi. Ya. Nah karena itu dilangsungkan di Padang, walaupun di lingkungan mereka menghormati orang Padang. Ya. Ya. Lalu kemudian yang dibawa adalah ayam yang sudah dimasak. Ya. Oke lah, enggak apa-apa. Yang penting ada kepalanya misalnya. Ayam pun oke, begitu ya. Nah, itu bentuk negosiasi otoritas loh. Ya. Otoritas adat yang begitu kuat bagi orang Nias. Itu bernegosiasi dengan otoritas adat dan agamanya orang Padang. Yang notabene adalah Islam. Jadi otoritas ini tidak semata-mata kita lihat kekuasaan secara ansih ya. Termasuk dalam hal ini adalah otoritas teologis. Ya sebenarnya siapa sih yang bisa menafikan ketika saya mengatakan saya sebagai teolog misalnya. Apakah karena saya sekolah teologi? Ya enggak. Nah, tapi otoritas itu bisa dinegosiasikan. Terakhir yang di Papua ini ya, itu mulai dari nama gerejanya sampai ornamennya, sampai bentuk ibadahnya dan bahasa yang dipakai, semuanya Toraja. Padahal itu gereja punya GKI Papua. Nah, bentuk negosiasi mereka memang tidak mudah. Ya, karena otoritas gereja sangat kuat sekali, tetapi otoritas orang Toraja secara adat juga kuat, tapi mereka sama-sama kemudian terjadilah negosiasi itu. Sehingga nama gereja menjadi GKI di tanah Papua itu namanya Marampa. Ya, itu baru saja diteliti. Dan ternyata memang prosesnya tidak mudah. Tapi disitulah sebenarnya negosiasi itu harus terjadi. Ya. Sehingga dia diterjemahkan dan dibaca dengan cara yang baru. Nah ini yang saya katakan, negosiasi itu berbeda dengan asimilasi, apalagi kolaborasi. Mohon maaf. Ya. Teologi yang banyak sekarang, apalagi dengan bungkus kontekstualnya, seringkali hanya kolaborasi aja itu.
itu belum negosiasi. Kenapa? Karena kita masih bersifat kolonial. Sifat kolonial teologi Kristen kita adalah kita ambil itu, kita olah sendiri, kita buat pikiran kita sendiri ke situ. Pernahkah kita berdiskusi dengan orang yang punya barang itu? Tidak ada. Kita tidak ada negosiasi dengan mereka. Nah, dalam the third space itu diharamkan sebenarnya. Karena itu saya sedikit mengharamkan model, dalam tanda kutip ya, model kontekstualisasi yang tanpa melakukan negosiasi. Contoh misalnya, saya ambillah, ini ada banyak teman-teman di sini yang Batak misalnya, di Salatiga, Dalihan Natolu misalnya, sebagai model pastoral atau sebagai model teologi. Ya. Dalihan Natolu sebagai model teologi bagi orang Batak. Ya. Nah, si pemangku Dalihan Natolu itu tidak pernah diajak untuk melakukan negosiasi. Ya. Nah, ruang ketiga tidak memperbolehkan itu. Jadi negosiasi itu memang harus terjadi. Disitulah sebenarnya otentisitas dari teologi yang hybrid nantinya. Teologi yang melalui proses negosiasi, sehingga dia bukan yang sana, bukan yang ini, tapi ini kan. Karena dia melalui proses negosiasi. Almost the same, but not quite. Ini satu kutipan yang sengaja saya tampilkan warna putih di situ. Hampir sama, tetapi tidak. Itu. Ya. Jadi tidak ada mau mengatakan bahwa saya sana, saya sini. Ya. Tapi bukan juga, Bapak, Ibu, dan teman-teman, diharapkan bahwa dengan teologi hybrid ini, bukan berarti kita menjadi teologi yang bukan-bukan. Ini juga jadi persoalan ya. Kayak gereja kami itu, gereja yang bukan-bukan. Lutheran tidak, Calvinis juga enggak. Begitu kan. Sehingga menjadi gereja yang bukan-bukan. Ya. Nah, diharapkan tidak, tetapi justru dengan negosiasi itu terjadi, kita menjadi sebuah atau sesuatu ya, yang entah apa namanya. Ya. Nah, kita agak lanjut lagi. Ya. Nanti si Yoses malah sudah mulai pusing dia mendengarkan penjelasannya yang kepanjangan ini. Ya. Nah, hibriditas itu adalah sebuah konsep yang multi-layered konsep. Jadi banyak sekali lapisan-lapisannya. Dia bisa merambah ke apapun dalam kehidupan kita. Karena itu hibriditas itu tadi adalah sebuah keniscayaan. Ya. Komunitas tempat kita hidup itu juga penuh dengan hibridasi. Penggabungan antara gereja, sekolah, dan juga mall, nah terjadi toh di Egumene misalnya, itu hibridasi itu. Ya. Ruang urban yang menjadi habit kita, itu juga hibridasi. Makanan yang kita makan, musik yang kita dengar, bahkan orang-orang di sekitar kita itu adalah bentuk dari hibridasi. Karena itu dia merupakan sebuah kenyataan yang nyata. Nah, kita masuk kepada ada kemungkinan bagaimana pertautan antara tradisi realisme Kristen dengan hibriditas ruang ketiga yang nantinya ya Bapak Ibu dan teman-teman bisa menuju kepada apa yang disebut dengan teologi hibriditas, ya, hybrid teologi. Pertama, ya, dalam Kristen realisme atau realisme Kristen tadi, ya, ada penekanan terhadap pendekatan interdisiplin. Ini penting, karena dalam Kristen realism itu mereka sangat dekat sekali dengan persoalan ekonomi dan politik. Ya, karena itu sebenarnya dari situ saja sudah kelihatan bahwa modelnya itu adalah model hybrid. Interdisciplinary approach itu sudah menjadi pakem sekarang ini. Tidak ada yang murni lagi. Ya. Bahkan kalau teman-teman mahasiswa atau dosen-dosen itu mengajukan
proposal penelitian ke pemerintah, itu kalau hanya satu bidang, ya, kemungkinan untuk diterima itu hanya 20%. Coba kalau lintas bidang, kemungkinan diterima itu 75%. Itu sudah kami buktikan dan kami teliti. Teman-teman yang dapat hibah sampai berapa ratus juta itu ya karena mereka lintas bidang. Nah, karena itu interdisciplinary approach ini sangat penting. Nah, dalam hibridasi, kita tidak bisa menghindar apa yang namanya interdisciplinary approach. Ya, karena itu persoalan interdisciplinary approach ini yang kemudian ini menurut si Christopher itu bisa menolong kita untuk memahami apa yang disebut dengan hybrid eklesiologi. Jadi poin teologis pertamanya adalah persoalan eklesiologi. Ya. Eklesiologi kita sekarang ini adalah eklesiologi yang masih cenderung kolonial, belum merupakan hibridasi. Padahal kita berada pada dunia yang harusnya sudah hybrid. Coba bayangkan, kita sudah berada pada dunia virtual sekarang, tetapi buku eklesiologi yang kita pakai itu, konsep eklesiologi yang kita pakai, itu kan paling zaman bahula itu. Ya. Nanti silahkan bisa didiskusikan. Yang terbaru, buku eklesiologi itu tahun berapa? Nah, nanti teman-teman silahkan informasikan ke saya. Jangan-jangan di perpusnya atau dosennya itu masih pakai buku eklesiologi tahun 60. Kalau begitu, udah tolak itu. Ya, itu bukan eklesiologi zaman now lagi. Kenapa? Ya sekarang ini eklesiologi kita sudah hybrid. Udah bisa lagi pure, ya, pure eklesiologi Alkitabiah misalnya, ya, tidak bisa. Ya, dia harus multi. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, dalam kekristenan realisme tadi, ada yang disebut dengan bias epistemologis. Ya, bias epistemologisnya mana? Terutama ketika orang memahami sejarah manusia sebagai lokus penyelamatan dan transformasi. Ya. Padahal sebenarnya, ya, bukan sejarah manusianya yang menjadi lokus itu. Tetapi yang menjadi lokusnya adalah apa yang terjadi dalam sejarah itu. Jadi bukan sejarahnya. Nah, justru harusnya membaca kekristenan yang realisme tadi, membaca keselamatan itu adalah keselamatan pada apa yang terjadi, bukan pada sejarahnya. Bukan pada kronosnya, tapi pada momentusnya. Di situ yang mungkin menjadi persoalan. Pak Andri silahkan nanti bisa bahas antara yang mana yang kronologis, yang mana yang momennya. Ya. Mungkin kita lebih cenderung, apalagi pendeta berkhotbah ya, dari pendekatan apa namanya kritik teks. Oh, dalam bahasa Yunani ada yang disebut dengan kronos misalnya ya. Tapi tiba-tiba dia ngomong bahwa tidak jelas yang mau diselamatkan itu kronosnya itu atau momentumnya. Nah, harusnya itu adalah momentumnya. Jadi itu yang menjadi bisa ditautkan dengan kompleksitas postmodern plural masa kini. Yang di dalam situ mengandung unsur hibridasi. Ya. Jadi, kalaupun mau mengatakan bahwa dunia hybrid sekarang ini itu adalah dunia di mana teologi yang harusnya ada. Bukan melawan itu, tetapi justru teologi harus ada di situ. Ini kan teknik, kalau teknik saya waktu di kampung dulu, kalau saya tidak berani berkelahi dengan orang itu, terutama orang itu besar dan kuat, saya berteman dengan dia. Tidak mau saya menentang dia. Tapi berteman untuk apa? Berteman untuk mengalahkan dia. Jadi teologi itu misalnya ketika dia melawan keadaan sekarang ini, mungkin dia tidak akan
pertarungan itu tidak berkesudahan. Justru dengan dia berada di dalam itu yang harus diselamatkannya. Apa yang harus diselamatkannya? Jadi ada yang disebut dengan bias epistemologis. Yang ketiga, ya, ada bias tentang menciptakan ruang pengharapan. Nah, jadi ada satu konsep dalam teologi realisme itu, dalam Kristen realisme itu, the space of hope, ya, ruang pengharapan. Termasuk di dalam situ ada ruang keadilan dan ruang inklusivitas. Nah, justru ya bias ini ya harus dipahami sebagai sebuah proses bahwa oke, ternyata ada terbuka kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu ya yang baru. Nah, hal ini memberikan peluang agar terkoneksi dengan pemberdayaan proses manusiawi sebagaimana ditemukan oleh cara pandang ya, bukan cara pendang itu. Saya salah satu cara pandang postkolonial. Nah, jadi sudah dari tadi saya singgung bahwa yang menghalangi kita bisa berteologi secara hybrid itu adalah cara pandang yang kolonial. Harus keluar dari situ. Nah, disitulah yang disebut dengan ruang pengharapan itu, the space of hope itu tadi. Ya. Jadi pengharapan itu juga jangan hanya dilihat pengharapan nanti ya setelah mati. Kita tidak menikmatinya. Yang sekarang ini harus kita pikirkan juga. Ruang pengharapan. Jadi ruang ketiga itu sebenarnya ruang pengharapan itu. Ya. Nah, kita singkat saja. Ya. Nah, karena itu ada beberapa elemen yang dapat kita identifikasi dari epistemologis hibriditas ruang ketiga. Yang pertama, bahwa dari orang-orang teologi itu harus ada penerimaan terhadap perbedaan dan keberbagaian. Ini tidak masalah pasti. Di estekumene pasti sudah berkembang ini. Ya. Tetapi ini di mana-mana pun penerimaan itu belum tentu tulus. Ini yang penting. Ya, bukan karena saya ramah tulus. Ya. Tapi kadang-kadang kita punya hidden agenda. Ya. Sehingga hibriditas yang kita lakukan itu tidak bisa murni, ya. Justru harus tulus untuk mengembangkan konsep hibriditas dengan mempersilahkan mereka untuk berekspresi sebagaimana diri mereka sendiri. Itu artinya apa? Ya, itu artinya bahwa selalu terbuka kemungkinan untuk kita berada pada posisi ketulusan menerima keberadaan orang lain itu tadi. Beda kalau kita menerima dengan agenda-agenda tertentu. Ya, saya senang dengan kata ini ya, karena Christopher kayaknya masih orang Kristen yang baik lah beliau itu ya. Jadi tulus seperti merpati dan nah mungkin itu salah satu elemen yang penting bagi beliau. Yang kedua adalah komitmen untuk menciptakan proses dan menciptakan ruang. Ya. Processes and spaces. Tentang apa? Tentang pengharapan dan inklusivitas. Nah, teman-teman, ini biasanya menjadi persoalan karena kita ingin buru-buru, tidak berproses. Teologi kontekstual itu adalah teologi buru-buru. Sehingga terjadi cocokologi dan gatuk-gatui. Ya. Tidak berada dalam prosesnya. Mohon maaf bagi yang suka dengan teologi kontekstual. Ya. Sehingga kita harus kritis juga terhadap itu. Bivans misalnya, itu sudah bagus, tetapi masih kolonial itu bagi saya. Ya. Bagi yang baca Bivans, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Kita bisa berbeda. Tapi bagi saya, Bivans masih kolonial. Nah, kalau hybrid church atau hybrid theology, ini sudah membuka ruang ketiga yang post-kolonial nih. Ya. Di situ kita ada, bukan hanya kita menjadi fotokopi. Ya. Lanjut lagi, mudah-mudahan tidak banyak ya. Banyak, tapi tidak apa-apa. Ya. Yang berikut adalah, nah ini, sikap ketakutan terhadap orang lain tolong untuk dibuang. Ini yang kita belajar. Itu memang problematik, iya.
Tapi tidak harus itu menjadi sesuatu yang ditakuti. Ya. Dan yang keempat adalah komitmen untuk mentautkan keberpengharapan. Nah ini, ya. Jadi kita berkomitmen untuk mentautkan keberpengharapan dengan masa depan dan masa sekarang. Jadi ruang itu harusnya terbuka bagi masa sekarang dan juga masa depan. Jangan hanya ngomong masa depan. Yang masa sekarang tidak diomong ke. Ya. Apalagi khotbahnya khotbah tentang sorga lagi. Ya. Pulang-pulang tetap aja ya menderita. Ya masa sekarang harus kelihatan. Ya. Nah hibridasi itu adalah teologi yang mendialogkan itu. Yang sekarang ini tidak boleh diabaikan. Nah ini agak sedikit Marxis, mohon maaf Pak Andri ya. Bagi yang teman-teman agak anti dengan Marxis, ya itulah. Ya. Nah yang berikut adalah fokus pada interdisciplinary yang mengkombinasikan perspektif. Saya percaya teman-teman di sana sudah mulai melakukan ini dan terus melakukan ini. Tapi tidak cukup hanya itu. Dalam proses itu tadi, proses hibridasi itu tadi, harus ada ya refleksi atas narasi dan pengalaman. Itulah yang kemudian, saya lupa ini ada pakar PAK yang mengatakan itulah praksis itu yang murni. Adalah ketika kita berefleksi tidak hanya atas narasi tapi juga atas pengalaman. Tapi ingat bahwa ini dalam dialognya. Sehingga terjadi ruang ketiga. Ya. Nah, yang berikut adalah kehati-hatian. Dalam hal ini ada kritis dan skeptis terhadap teori utama. Ini adalah rambu-rambu terhadap teologi-teologi yang kolonialis. Ya. Yang berikut, kita lanjut saja. Nah, dari sisi teologi, akhirnya kita mau ngomong apa dengan third space ini? Ya, dengan ruang ketiga ini. Pertama, ini harus disadari oleh teman-teman. Teologi yang kita hadapi sekarang ini adalah teologi yang blur. Teologi abu-abu. Ya. Nah, belum ada toh teologi abu-abu. Ya. Beranikah mengatakan bahwa ada teologi abu-abu? Yaitu sebuah refleksi teologis ya dalam signifikansinya dengan pertemuan dengan yang lain itu tadi. Nah, kembali kepada awal bahwa sebenarnya kita ini pun abu-abu. Mohon maaf, di Salatiga ada nama gereja Yesus Sejati. Lalu gereja saya tidak sejatikah Yesusnya? Jadi ya kita ini tidak ada yang di awal sudah saya katakan tadi bahwa kita not pure. Kalau orang lain not pure ya kita juga not pure juga. Ya. Nah yang berikut adalah teologi yang kita bangun harus adalah teologi yang am. Sehingga ya untuk tidak terjebak antara hibriditas dengan sinkritisme. Ini menjadi pergumulan, silakan pakar-pakar teologi di ekumene. Ya. Apakah hibriditas teologis itu adalah sinkritisme? Kalau saya lebih baik abaikan itu. Nanti dulu. Ya. Lebih baik kita bersikap simpati terhadap hal-hal misalnya ada upaya inkulturasi. Ya, ini hanya contoh. Ya. Ketimbang kita terjebak dalam dikotomi ini hibriditas atau sinkritis. Hibriditas sinkritis. Ya. Ya kalau hanya dalam dikotomi itu kita tidak bisa berkembang. Saya tanya misalnya, teologi perjanjian lama karangan Christoph Barth. Ya. Itu apakah tidak ada unsur sinkritis di situ? Saya tanya kepada Mary Claire Barth. Teologi itu dibangun dalam situasi pada saat itu di Basel, di Swiss itu keadaannya baik-baik saja dan sangat-sangat baik. Dan itu sudah terjadi apa yang disebut dengan
sinkritisme terhadap keyakinan-keyakinan ideologis yang ada di Basel, di Swiss. Jadi apa bedanya sinkritisme teologi perjanjian lama Barth dengan hibriditas yang mungkin kita bangun sekarang? Nah, itu jadi persoalan lagi. Ya, silahkan nanti diperdebatkan. Yang berikut adalah sebuah kristologi yang dibangun atas dasar pemikiran postkolonial dan feminis yang menekankan kealamiahan hybrid. Jadi, hybrid itu adalah sesuatu yang alamiah. Justru kalau tidak hybrid itu tidak alamiah itu. Bahkan, nah ini ya, silakan nanti teman-teman berpikir, ya. Yesus itu sendiri sebenarnya identitasnya itu hybrid loh. Identitas hybrid Yesus itu kelihatan sekali. Ini hanya contohnya. Kalau Yesus pun sebenarnya sudah hybrid, hibrida, apalagi kita. Di awal sudah saya katakan tadi, kan? Ya. Nah, yang terakhir, belum, ada 5 yang terakhir. Keempat, ya, sebuah teologi penciptaan yang didasarkan pada sharing antara kreativitas Allah dengan karya penulisan Allah sebagai pendekatan yang multidisiplin dan solidaritas terhadap pendekatan itu. Ini tidak sulit. Yang agak sulit sebenarnya yang ketiga tadi. Yang terakhir, ini gongnya makanya merah. Ya. Teologi hybrid itu adalah teologi pentakostal yang menekankan pentingnya keberbagaian sebagai tanda kerajaan Allah. Jadi inti dari pentakostal itu hibridasi. Ya. Hanya saja kita yang kemudian mengebirinya menjadi kerdil. Dan mengingatkan gereja bahwa hal itu harus secara terus-menerus diperbarui dalam konteks dan tantangan yang baru. Jadi teologi hibridasi itu tidak lain adalah ketika ya, kita selalu memperbaharui teologi pentakostal kita. Jangan teologi pentakostal itu tahun 1940. Buat teologi pentakostal zaman sekarang, itu teologi pentakostal. Ya. Kenapa? Ya karena hibridasi itu adalah inti dari pentakostal itu sendiri. Hanya sekarang coba untuk membuatnya menjadi lebih kekinian. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila lewat waktunya, ya. Itu bukan solusi atas apa yang teman-teman pikirkan, tapi masalah yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Ya, silakan untuk bermasalah. Terima kasih. Silakan, Yoses. Oke, terima kasih banyak Pak Rama atas pemaparannya. Oke, teman-teman sekalian, kita punya waktu 5 menit dulu untuk take a break dan mempersiapkan pertanyaan. Silakan kalau mau ke toilet dulu atau ambil minum. Pak Rama, kita diskusi bentar ya. Ya. Mumpung yang menjadi narasumber ini sahabat karib, teman minum ya. Jadi mari kita diskusi sebentar. Soalnya ini kebetulan ada terms ya, atau istilah-istilah yang tadi Pak Rama gunakan dan beberapa dari mahasiswa kami itu masih belum familiar. Mantap. Nah, jadi izinkanlah saya membawa kita ke negosiasi ya, biar terjadi space di antara kita. Ya, jadi biar ada ruang ketiga, ruang yang hibrid antara Jakarta dan Salatiga dalam hal ini, antara Ekumene dan UKSW. Nah, tadi itu kan Pak Rama sering menggunakan istilah postkolonial ya. Nah, postkolonial. Masalahnya nih, Pak Rama, beberapa dari kita itu masih belum ngeh sama arus teologi yang satu ini. Ya, postkolonial. Jadi,
mohon berikan kami wejangan-wejangan postkolonial dulu, Pak Rama, dalam hal ini. Kira-kira apa sih itu postkolonial dan apa relevansinya nih khususnya kita yang memang ada di Indonesia ini yang ya itu tadi seperti Pak Rama katakan mewarisi multi layer postkolonial nih ya dari atas. Nah, mohon pencerahannya Pak Rama. Oke, terima kasih Pak Andri. Ya, mohon maaf ya. Ini terkadang memang saya seolah-olah itu adalah istilah umum ya. Terima kasih sekali Pak Andri. Teman-teman kan beredar kabar, bukan beredar kabar ya, beredar pemikiran akhir-akhir ini tentang studi postkolonial. Ya. Nah, salah satu studi ini memang dikembangkan awalnya memang ini ada pada dunia ilmu sosial, ya, ilmu sosial. Lalu kemudian yang banyak sekali memakainya adalah studi feminis. Ya, makanya di dalam tulisannya si Christopher ini dia gunakan pemikiran postkolonial dan juga pemikiran feminis karena dua pemikiran ini adalah dua pemikiran yang saling komplementari. Ya. Lalu kemudian muncullah apa yang disebut dengan teologi postkolonial. Nah, apa yang dimaksud dengan postkolonial? Ya, secara singkatnya bahwa adalah upaya untuk melakukan konstruksi berpikir berdasarkan fenomena atau realitas yang kita alami secara konkret. Ya, jadi tanpa harus berpikir menggunakan cara berpikir grand teori yang selama ini sudah kita gunakan. Ya. Kenapa? Karena cara berpikir lama, teori-teori lama itu cenderung adalah teori-teori yang mengandung unsur ideologi penjajah, ya, ideologi kolonial, termasuk teologi. Ya. Nah, jadi ketika postkolonial, mari kita berpikir menurut pikiran kita saat ini, ya, bukan menurut pikiran mereka. Nah, ini mirip sekali kalau teman-teman menguasai atau pernah membaca apa yang disebut dengan penelitian grounded. Ya. Kita masuk ke lapangan tanpa membawa ideologi tertentu. Ya. Nah, sangat terasa sekali. Mungkin ada teman-teman perempuan terutama di sini ya, perempuan pasti cewek ya, wanita ya. Saya tidak suka mengatakan sebagai wanita karena itu wani ditoto. Ya, jadi lebih baik perempuan itu empu. Nah, kebetulan saya mengampu mata kuliah studi gender sih, jadi ada sedikit tahu ya Pak Andri. Ya, jadi perempuan itu kalau pernah mendengar membaca Alkitab dengan mata baru. Ya. Nah, itu salah satu contoh kecil dari cara berpikir yang postkolonial. Ya. Ya, jadi boleh saja kita belajar dari teologi para teolog klasik, teolog besar, ya. Tapi kita juga belajar dari realitas kita. Nah, dari realitas kita ini juga ada pengetahuan. Bertemulah dengan pemikiran teolog klasik tadi. Tetapi jangan kemudian pemikiran teolog klasik itu yang mengalahkan realitas kita. Tapi justru didialogkan, lalu memunculkan sesuatu yang baru. Nah, postkolonial pada intinya adalah berupaya untuk menggali pemahaman berdasarkan
pemahaman berdasarkan pemikiran yang ada sekarang ini dalam konteks kita. Contoh, sekarang kami sedang mengarahkan kemampuan untuk menggugat secara akademik tentunya tentang epistemologi tulis, ya, atau dasar akademik atau dasar berpikir tulis. Kenapa pikiran orang itu harus ditulis menjadi sebuah paper? Ya, itu gaya-gaya kolonial itu, ya, gaya-gaya penjajah itu. Kenapa? Ya karena dalam tradisi kita itu tidak ada tradisi tulis. Pengetahuan kita itu lisan. Harusnya pengetahuan lisan dengan pengetahuan tulis itu sejajar. Tidak boleh pengetahuan itu hanya didasarkan pada tulisan. Jadi cita-cita kami suatu saat, ya, skripsi itu tidak perlu ditulis, tetapi diceritakan. Kenapa? Ya, karena yang harus mengatakan bahwa skripsi itu ditulis itu kan tradisi Eropa. Tradisi Eropa yang masih zaman kolonial. Ya. Nah, kalau kita ikut tradisi itu, misalnya sebenarnya kita belum keluar dari zaman kolonial. Ya, sama ketika mandi harus 2 kali 1 hari. Ayo, siapa yang masih mandi 2 kali 1 hari? Peraturan mandi 2 kali dalam 1 hari itu pikiran kolonial. Karena dulu orang pagi-pagi harus bersih, lalu kemudian pergi kerja, paksa dan lain sebagainya, sore harus mandi supaya bersih lagi. Malamnya juga harus kerja, karena itu pagi harus mandi. Itu pikiran kolonial, mandi itu 2 kali dalam 1 hari. Lawang orang di Amerika atau di Eropa hanya 1 kali kok mandi dalam 1 hari. Ya, saya tidak pernah ke sana sih, ceritanya begitu. Mudah-mudahan tidak salah. Ya. Nah, jadi itu jadi ada banyak, termasuk makanya saya katakan tadi teologi yang kita anut pun, ya, kalau dosen itu masih pakai buku-buku teologi yang zaman dulu, lalu saklek dikatakan bahwa harus ikut ini tanpa membuka ruang ketiga, itu teologi masih teologi penjajah. Bahkan cara dosen mengajar pun, jangan-jangan ini adalah penjajahan gaya baru. Ya. Dosen yang otoriter itu kan penjajahan gaya baru itu. Ya. Tidak pernah menciptakan ruang ketiga dia. Jadi sementara istirahat sebentar tadi, ya, saya sebenarnya masih negosiasi dengan mahasiswa saya yang saya hukum. Sampai dia kemudian kasih emotikon mencucurkan air mata begitu ya. Itu proses negosiasi. Karena dia telat ngumpul tugas. Ya. Pak, tolong Pak, saya belum bisa ambil mata kuliah, buka portal saya. Nah, itu tadi WA-nya. Ya. Sambil mencucurkan air mata. Ya udah, itu ruang negosiasi kami. Nah, jadi pada prinsipnya yang disebut dengan postkolonial adalah cara berpikir sesuai dengan keberadaan kita sekarang ini. Ya. Yang tidak dipengaruhi oleh cara berpikir kolonial. Ya, feminisme itu banyak sekali. Dan sekarang saya kayaknya ada kemarin usulan untuk entah skripsi atau tesis, saya lupa, membongkar pemikiran keagamaan Raden Ajeng Kartini. Orang yang hidup dari zaman kolonial sebenarnya sudah berpikir post-kolonial. Itu menarik nanti. Apalagi mau dibongkar pemikiran keagamaan R.A. Kartini. Wah, itu menarik. Kebetulan, kalau tidak salah dia minta saya sebagai pembimbing, ya tidak apa-apa lah, saya akan bimbing dia kepada jurang yang tepat. Ya. Begitu Pak Henry. Pak Henry mungkin pasti bisa menjelaskan lah itu kepada teman-teman di situ dengan bahasa yang dimengerti oleh teman-teman di Ekumene. Ya. Sudah tidak diperlukan itu, karena penjelasan dari Pak Rama itu udah sangat membumi ya. Sampai tiarap pun kita bisa nangkep ya. Jadi aman. Saya juga sudah negosiasi sama mahasiswa tadi, sementara
Pak Rama menjelaskan, saya tanya sudah nangkap belum? Katanya sudah sangat nangkap. Oh ya udah, haleluya, aku memuji Tuhan ya. Aman berarti kan? Jadi terima kasih. Jadi teman-teman seperti itulah ya penjelasan yang Pak Rama tadi katakan menurut saya sudah sangat baik dan terstruktur, bahkan sampai ada contoh-contoh yang sangat-sangat realistis di satu sisi, tapi juga sangat sederhana yang memang kita jumpai hari-hari ini. Jadi itulah postkolonial. Sahabat-sahabat atau rekan-rekan mahasiswa yang tertarik mungkin untuk mendalami ini, wah, ini ada suhu yang bisa diganggu, ya. Pak Rama, Pak Gren juga bisa, ya, karena dia feminis, ya. Ada teman studi gendernya di sini, Pak Rama. Ya, Pak Gren itu yang juga pernah ke Salatiga itu ambil studi gender kan di UI, jadi cocok lah rasanya, ya. Jadi seperti itulah postkolonial. Nah, ada satu statement yang sangat menarik tadi itu soal identity, Pak Ram. Identitas, ya. Dan hal ini memang menjadi sangat krusial ketika seseorang masuk ke public space, masuk ke dalam ruang publik, ya. Karena kalau seseorang tidak aware dengan identitinya, nah itu bisa banyak hal yang nyeleneh-nyeleneh yang terjadi, ya, sinkretisme dan lain-lain. Oleh sebab itu saya ingin kembali mempertegas, nah, kira-kira kita sebagai orang Kristen yang saat ini hidup di tahun 2021, identitas seperti apa nih yang sebaiknya kita miliki nih, agar kita bisa hibrid, ya, bisa masuk dan juga mengakomodir, melakukan negosiasi dan bersama-sama menerima orang lain di public space-nya Indonesia umpama. Nah, silakan Om Rama. Ya, terima kasih Pak Andri. Ya, ini jadi persoalan besar. Ya, justru ini pertanyaan sederhana, tapi persoalannya besar. Ya, karena kalau saya salah ngomong ini nanti bahaya nih. Jadi saya harus hati-hati ngomong nih. Ya, apalagi untuk teman-teman kalau kita ngobrol di Cafe Ole, gampang itu Pak Andri. Ya, jadi kalau kita ngomong di Cafe Ole itu lebih nyaman. Tapi kalau di sini harus hati-hati nih. Ya, tapi pada prinsipnya begini, baik teman-teman mahasiswa yang senior kah, yang junior kah, yang bagaimanapun, kalau saya pribadi melihat bahwa dari berbagai eksplorasi tentang identity, saya kok melihat bahwa Kristen itu harusnya bukan menjadi identitas yang rigid. Ya. Justru dia harus menjadi identitas yang liquid. Ya. Kenapa? Karena kalau identitas yang rigid itu berarti dia kalau bertemu dengan yang lain, dia akan benturannya akan keras. Ya. Nah, tapi persoalannya sekarang adalah identitas itu apa? Sebelum masuk kepada bentuk-bentuk identitas, kita harus tahu dulu identitas itu apa. Teman-teman silahkan baca ratusan buku tentang identitas. Ya. Tapi bagi saya, identitas itu adalah kualifikasi dan pemetaan multidimensi. Udah, cukup itu. Kenapa saya katakan pertama adalah kualifikasi? Misalnya, dari seorang Kristen, kualifikasi apa yang harus dia punya? Jadi bukan lambang apa yang harus dia punya. Bukan tanda apa yang harus dia punya. Tetapi kualifikasi. Kualifikasi itu menyangkut persoalan ya yang sifatnya adalah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak kuantitas ya, tidak juga yang harus kelihatan, tetapi dia memiliki apa namanya kekuatan daripada dirinya sendiri. Jadi ketika dikatakan bahwa kualifikasi dirinya adalah menjadi anak Allah misalnya, ya
tolong itu dipahami, bagi saya itu yang paling utama. Ya, ini bagi saya pribadi. Ya. Kualifikasi yang lain itu nanti. Tapi kualifikasi Kristen pertama, dia adalah anak Allah. Ya. Saya bukan mau menjadi pengikut Yesus, tidak mau. Ya. Saya menjadi anak Allah. Jalan saya menuju ke situ kepada Yesus, menuju kepada anak Allah dan melalui Yesus, oke. Karena Yesus pun sebenarnya diperdebatkan. Coba tadi ya, ada pertanyaan di kolom chat. Tapi oke, pertama-tama ini pengalaman saya, coba lihat kualifikasi diri Kristen kita sebagai anak Allah. Karena dalam kualifikasi itu ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Dia menyangkut kualitas-kualitas, bukan kuantitas-kuantitas. Kualifikasi sebuah gereja itu bukan kepada berapa ribu anggotanya, tapi seberapa kuat anggotanya itu beriman kepada Tuhannya itu. Nah, itu sebagai contoh. Ya. Jadi saya walaupun diombang-ambing kemana-mana dengan ilmu macam-macam, ya, bahwa saya sudah melekat erat dan intim menjadi anak Allah. Dah itu. Soal bahwa nanti ada pemetaan multidimensi, ya. Nah, itu yang disebut dengan proses hibridasi kita. Tetapi proses hibridasi itu tidak akan mengganggu kualifikasi saya. Itu bagi saya pribadi memang begitu. Karena dari ratusan buku tentang identitas, kebetulan disertasi saya adalah agama sebagai identitas sosial. Ya. Karena itu, ketika bertemu dengan orang lain, ya, agama macam mana yang menjadi identitasmu? Agama yang memberikan kualifikasi dirimu. Itu saja. Nah, bagi saya, menurut penelitian saya nih, Kristen itu justru bukan tidak. Kristen itu hanya, kalau di gereja kami, bukan di mana-mana ya. Kristen gereja kami itu tidak lebih dari 40% memberikan kualifikasi kepada seseorang. 60% itu keharingan. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang lain di sana, yang menentukan dirinya itu bukan Kristen, tapi keharingan. Sehingga Kristen itu hanya cangkangnya saja. Jadi identitas cangkang ini yang harus dihindari. Ya, justru yang harus dicari itu adalah identitas yang sifatnya kualifikasi, ya, kualitatif. Ya. Nah, bagi saya kualifikasi yang paling mendasar adalah orang Kristen itu menjadi anak Allah. Kalau bahasa kami di Kalimantan, Allah itu hantu. Itu bahaya juga ya. Jadi anak hantu nanti, tapi maksud saya adalah anak Allah sebagaimana kita yakin. Itu saja Pak Andri. Ya. Oke, thank you Pak Rahmat. Saya kembalikan ke Joses dulu. Ya, biar dia ada kerjaan dikit lah. Cuma lampang aja mukanya ya. Oke, silakan Ses. Ambil lagi. Intermezzo aja. Siap. Nah, berarti kita masuk ke sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama yang tadi udah disinggung Pak Rahmat sedikit dari Pak Jacob Songgono. Yang pertama ada, apa yang dimaksud oleh Pak Rahmat bahwa Yesus itu hybrid? Boleh langsung dijawab dulu, Pak. Oh, boleh ya? Oke ya, nanti kelupaan lagi. Iya. Bisa sering lupa ingatan nih, mohon maaf ya. Jadi, Pak Jacob, selamat malam Bapak. Ya, secara ontologis, Yesus itu hybridnya, ya, artinya dia campuran. Ya. Campurannya adalah ketika, ini secara ontologis ya, jadi bukan secara teologis. Ketika menurut teman-teman kita yang Muslim, dia adalah kun fayakun. Ya. Artinya dia tidak dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kromosom X dengan Y tidak terjadi. Ya, tapi hybrid antara manusia dengan sesuatu di sana. Ya. Itu pertama, ontologi, status ontologis Yesus itu adalah hybrid. Ya. Sehingga terlepas dari hasil konsili pertama dan kedua, mohon maaf itu juga menjadi persoalan konsili itu,
ya, karena konsili itu inisiasi oleh pemerintah itu sebenarnya ya. Itu kepentingan pemerintah banyak sekali di situ. Kalau pengakuan iman rasuli itu kebanyakan nuansa politis sebenarnya. Tapi sayangnya sekarang sudah diterima menjadi syahadatnya orang Kristen. Jadi saya tidak boleh ganggu gugat. Tapi persoalannya adalah, yang menjadi persoalan adalah Yesus itu kan 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu bukti hybrid itu. Ya, jadi dia bukan Tuhan dan bukan manusia sebenarnya. Kalau mau dibalik secara logika ontologisnya. Tetapi dia adalah Yesus itu. Jadi kalau dia 100% manusia dan 100% Tuhan, berarti sebenarnya dia itu adalah dua-duanya. Jadi dia, kalau boleh dibalik, dia bukan Tuhan, bukan manusia juga seharusnya. Ya, tapi itu dari persoalan filosofis. Nah, dalam konsili yang dulu juga bahwa harusnya dia adalah percampuran 50%, 50%. Toh. Dia tidak bisa juga masa dikuantifikasikan. Tetapi kalau kita lihat bahwa dia adalah hybrid dari sisi ontologis, saya pikir bisa dijelaskan seperti itu. Yang kedua, Yesus juga adalah hybrid dari sisi agama secara sosiologis. Ya. Dia penganut agama Yahudi, ya, tetapi dia juga mempelajari, ini secara sosiologis ya, jadi jangan dimasukkan dalam pikiran dan dalam teologis, ya. Tapi dia mempelajari sebenarnya Hindu, ya. Dia mempelajari agama-agama tradisi-tradisi Hinduism. Sehingga kalau melihat khotbah di bukitnya itu sebenarnya nuansa Hindunya itu kelihatan. Jadi dari sisi apa ya, ideologi keagamaan yang dianut Yesus pun dia itu hybrid. Dia bukan Yahudi, ya, dan juga bukan Hindu. Karena kan ada ahli yang bukan ahli ya, ada ya sedikit perdebatan ya, bahwa selama puluhan tahun Yesus hilang begitu ya dari peredaran, justru dia berguru ke dataran Jazirah India, ya. Sehingga dia sangat mengenal ajaran Hindu. Ya. Jadi dia ada melakukan kontemplasi ke sana. Ya. Seandainya ada data travel pada saat itu, mungkin pakai travel apa dia pergi ya, tapi sayang tidak ada. Ya, tapi diperkirakan begitu. Kenapa? Karena dari ajarannya itu kelihatan sekali sebenarnya keseimbangan dalam Hindu. Apa namanya ya? Kesatuan dalam keduaan itu juga ada banyak dalam ajaran Yesus. Ya. Berikan pipi kirimu, kalau ditampar kiri kasih kanan, itu sebenarnya Hinduism sekali, ya. Dan dari ajaran sendiri dia bukan Yahudi juga bukan, tapi itulah ajaran Kristen itu. Nah jadi Yesus dari banyak sisi sebenarnya juga adalah produk dari hibridasi, sehingga dia bisa menjadi tolok ukur untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ya. Seandainya dia tidak melakukan hibridasi, Kristen itu tidak ada. Ya. Kristen itu ada justru karena Yesus melakukan proses hybrid dari banyak hal dalam hidupnya, terutama ajarannya. Jadi kalau Yesus pun hybrid, sebenarnya ya jangan takut sebenarnya untuk melakukan hybrid juga. Ya. Soal bahwa nanti kita masuk surga atau enggak, itu kan urusan Tuhan itu. Yang penting jalanilah menurut kita yang baik saat ini. Itu kalau menurut saya dengan Yesus. Dan kalaupun tertarik nanti Pak Jacob bisa baca misalnya buku John Spongs itu. Ya. Jesus for Non-Religious. Itu menarik juga. Ya. Supaya membongkar sosok Yesus itu yang sebenarnya adalah penuh dengan apa ya, hibridasi. Ya. Jadi Yesus sendiri tidak murni. Bahkan sebenarnya dari sisi biologis pun
bukan sisi biologis, tapi dari sisi antropologis pun garis keturunan Yesus itu kan tidak imbang. Coba lihat. Ya. Jadi secara antropologis pun dia hibridasi. Walaupun secara politis kemudian itu mau menyeimbangkan keseluruhan suku-suku yang ada di Israel pada saat itu. Ya. Saya pikir begitu Pak Jacob. Ya. Makasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih dari Pak Jacob juga. Apakah kekristenan dapat dikatakan sinkretisme mengingat adanya ajaran PL dan PB yang digabung? Oke, ini menarik sekali. Ya, kebetulan saya adalah orang yang orang yang tidak membedakan antara PL dengan PB dalam kategori ajaran yang berbeda. Ya. Jadi, walaupun ada perjanjian lama, ya, yang adalah milik orang Yahudi, agama Yahudi, lalu kemudian ada perjanjian baru yang kemudian dinyatakan sebagai milik orang Kristen, ya. Tetapi bagi saya itu bukan sebuah proses sinkritisme, ya. Tetapi justru menurut saya itu adalah proses penyatuan, ya. Jadi dengan adanya PLPB itu mau membuat sesuatu itu menjadi terkoneksi, ya. Nah, kenapa saya melihat itu sebagai proses penyatuan, unity terutamanya, ya adalah ketika mau melihat pendekatan sosiologisnya, bukan semata-mata karena teologis. Ya. Kenapa? Karena perjanjian lama itu tidak hanya memuat unsur-unsur teologis yang harus dipenuhi menurut keyakinan orang Yahudi. Ya. Tetapi dia memuat unsur-unsur profetis sosiologis, ya, yang harus terkoneksi dengan apa yang terjadi pada perjanjian baru. Jadi bukan unsur teologisnya, tetapi ini penelusuran keterhubungan keadaan masyarakat yang ada pada masa perjanjian lama dengan masa perjanjian baru. Sehingga mereka harus menjadi satu. Ya, jadi bagi saya tidak ada gap antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Cuma persoalannya ada pada aplikasi, Pak Jacob. Bagi gereja-gereja yang masih menganut, yang menganut sistem yang antara korelasi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, leksionari terutama, ya, dengan anutan leksionari macam begitu, kadang-kadang ketidakhati-hatian itu bisa membuat orang merasa, loh kok kayak terjadi gap, ya, sehingga membawa orang kepada pemahaman, loh kok perjanjian lama dan perjanjian baru kayaknya dipaksakan untuk nyambung. Padahal kalau saya melihat ya bahwa dari sisi sosiologi saja, kalau teman-teman baca Power, Politics and the Making of Bible itu, Hebrew Bible ya itu memang harus berlanjut sampai kepada New Testament. Jadi Hebrew Bible-nya orang Ibrani ya memang secara politis dia harus ada sampai pada masa perjanjian baru. Nah, hanya memang kalau saya pribadi ini, sebagai pendeta ini ya, saya sebagai pendeta, bukan sebagai akademisi atau sebagai dosen. Kalau saya sebagai pendeta, saya selalu hati-hati ketika mengutip perjanjian lama untuk menjadi dasar argumen pada perjanjian baru. Ya. Karena walaupun dia semacam proses yang kontinu mereka ini, tetapi tentu di balik semua ini pasti ada dinamika sosial, politik, dan budayanya. Ya. Sehingga memang harus sangat hati-hati. Nah, yang paling sering sinkritis itu, bukan sinkritis ya, klaim sinkritis itu adalah
ketika bertemu dengan budaya. Dan mohon maaf Pak Jacob dan teman-teman, bagi saya pribadi ini bukan sebagai pendeta lagi, ya, tadi sebagai pendeta, sekarang sebagai akademisi dan sebagai dosen. Bagi saya pemahaman tentang sinkritis itu sangat kolonial, ya. Sehingga menutup pikiran kita bahwa kalau menggunakan paham sinkritis bagaimana yang diajarkan oleh para bapak-bapak gereja dan lain sebagainya itu, kalau menggunakan paham itu, pemahaman macam begitu, ya sebenarnya Alkitab sendiri pun sinkritis, Pak Yakob. Ya. Cerita dalam Alkitab itu sendiri sinkritis. Ya. Nama El Betel juga El Lohim, El Shaddai, El siapa, itu kan El itu milik orang Kanaan. Ya. Yang kalau secara politis sebenarnya ketika orang Israel menggunakan nama itu adalah lambang penaklukan. Ya. Sehingga ketika orang Israel menggunakan nama El itu sebagai nama Allah mereka atau nama tempat mereka, secara politis itu sebagai simbol dari penaklukan politis. Nah, kalau dilihat sinkritisnya, ya itu sinkritis juga dong. Ya. Yang macam begitu. Ya. Tapi mari kita lihat tidak terjebak dalam dikotomi antara ini hibridasi atau sinkritis. Ya. Tapi mari kita lihat bahwa teologi itu harus dan memang hakikatnya seperti yang warna merah terakhir tadi menciptakan teologi Pentakosta. Yang selalu mencari ruang ketiga untuk mengembangkan dirinya. Ya, begitu Pak Jacob. Ya. Ya, terima kasih Pak Rama. Oke. Begitu Yoses. Oke. Ya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Indriati Purnomo. Apakah pendekatan hybrid ini dapat dijabarkan batasannya sampai apa dan di mana agar tidak meluas dan jadi kompleks? Begitu, Pak. Oke. Makasih. Dari siapa tadi, Pak Yoses? Bu Indriati Mulyono. Ibu Indri ya. Terima kasih Bu Indri pertanyaannya ya. Justru bagi saya ketika konsep tentang hybridity itu dibatasi, ya, dia bukan hybridity lagi. Ya. Justru karena ketakterbatasannya lah, ya, dia tetap menjadi proses hybridity. Jadi apapun dalam kehidupan kita itu pasti tersentuh. Hanya sekarang bahwa kalau kita mau membatasi pembahasan kita dibatasi pada skopa apa, ya monggo silakan. Ya. Tapi justru dengan membatasi hybridity, ya, dia bukan hybridity lagi. Jadi sama seperti misalnya kita mau membatasi perubahan, tidak bisa. Perubahan itu tidak akan pernah bisa dibatasi. Tidak ada yang tidak berubah. Katanya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. It's okay. Ya, tapi kalau dibatasi misalnya, ya perubahan itu tentu bukan lagi perubahan. Sama dengan hibriditas. Hibriditas kalau sudah dibatasi, ya dia bukan hibriditas lagi. Nah, tapi justru ini ada beberapa pergumulan juga kalau kami di sini adalah sama dengan pertanyaan Ibu Indri. Kalau begitu Pak, apa yang bisa membatasi kita dalam penelitian ini atau dalam tulisan ini? Saya bilang yang membatasinya adalah bagaimana kau mengkonsepkan variabel penelitianmu. Ya. Itulah batasnya nanti. Nah, lalu Pak misalnya, karena hibriditas itu kan mencakup banyak hal. Ya oke, dibatasi pada hal apa? Nah, misalnya nih, kebetulan buku Christopher ini membahas tentang hybrid church. Itu kompleks sekali.
ya, gereja yang hybrid. Nah, bisakah kemudian kita batasi apanya yang kita bahas? Ya, kita bahas adalah membatasi misalnya multimedianya sebagai sebuah bentuk dari hybrid church. Boleh, ya. Jadi kalau saya kok sepertinya berpikiran bahwa Baba juga sebenarnya hobi Baba, mari lihat ini sebagai sebuah proses yang nature. Jadi hibriditas itu kealamiahan kehidupan kita. Karena itu dia tidak bisa dibatasi. Tetapi dipilah-pilah boleh, ya, silahkan untuk memilih dan memilahnya. Ya. Begitu Ibu Indri, ya. Terima kasih, Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Samuel Moritz. Ada 3 pertanyaan nih, Pak. Tapi sebelumnya saya baca dulu. Saya sangat tertarik dengan materi Bapak. Nah, Pak, saya sedang bergumul dengan keputusan saya ketika saya mengambil sarjana teologi. Alasan terbesarnya karena di satu sisi saya sangat suka dengan psikologi dan humanism, teori-teori psikoanalitik dan humanitarian lumayan tidak asing dengan saya, tetapi saya juga sangat suka dengan sistematika teologi. Disinilah terjadi benturan yang besar dalam cara berpikir saya. Nah, pertanyaan dari Bapak Samuel, yang pertama ada, apakah bisa Pak saya menggunakan semacam komparatif studi untuk menggabungkan dua dunia yang berbeda, terlebih lagi dalam pembuatan skripsi? Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua, berapa persentasi dari masing-masing dunia, apalagi dunia yang saya jalani di dunia teologi, terlebih lagi dalam pembuatan skripsi juga. Lalu yang ketiga, ada bagaimana cara meyakinkan orang-orang bahwa hybrid itu tidak salah dalam kurung atau sesat sehubungan dengan mayoritas masyarakat Kristen yang masih terkungkung dalam premis kolonialisme. Oke. Terima kasih. Siapa tadi Pak Samuel Moritz. Samuel. Oh, Pak Samuel memang dalam dirinya sendiri sudah hybrid itu, hanya tinggal dikolaborasikan. Ya. Jadi kalau mau pendekatan multidisiplin, nah itu sudah salah satu ciri hibridasi itu. Ya, silahkan. Ya. Justru nanti akan muncul sebuah pemahaman atau sebuah pendekatan atau sebuah teori atau sebuah statement bukan sana bukan sini, tapi ini. Ya. Jadi saya sangat mendukung sekali. Kalau masalah prosentasenya tidak ada persentase. Yang penting adalah prosesnya adalah proses negosiasi. Negosiasi itu apa? Negosiasi itu jangan mau ngalah dulu, itu pasti. Ya. Tetapi pada saat tertentu kita harus melihat juga, oh bagian ini saya harus bisa lebih lunak. Jadi proses negosiasi itu kan sebenarnya jangan mau ngalah. Ya. Jadi misalnya kalau kita melihat kepada Hegel misalnya, tesis, antitesis tidak harus menghasilkan sintesis. Ya. Jadi kalau mau didialogkan, tesis, antitesis bisa menghasilkan tesis baru lagi, bukan sintesis. Bisa menghasilkan antitesis baru. Monggo, silahkan. Yang penting adalah prosesnya. Ya, kebetulan ini di apa namanya ya, di kelas, kalau di kelas S3 yang kebetulan saya sedang bimbing, ada beberapa teman S3 itu, ini dari STT Berea nih, ketua STT Berea nih, Bu Endah itu kan kuliah di kita. Ya. Nah, saya arahkan beliau itu nanti pendekatannya hybrid. Ya. Terutama ketika beliau mau menulis dengan topik tentang apa namanya ya, dunia cyber. Dunia cyber, pendekatan sosiologis, tetapi dengan dasar biblis. Nah, ini menarik nanti. Bagaimana menegosiasikan 3 komponen itu. Ya. Terutama, saya bilang dengan Bu Endah, tolong perkuat pendekatan biblis, jangan terpengaruh oleh pendekatan kami yang sosiologis. Ya. Tetapi perkuat juga yang sosiologis supaya bisa mempengaruhi yang biblis itu tadi. Nah, pusinglah dia.
Nah, justru di situ nanti saya bilang kekuatan dari STT Berea. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nih, tetangga kami di sini. Ya. Ketika bisa mengembangkan teologi hybrid, hasil dari perkawinan antara ya teologi GSJA, ya aliran-aliran biblikal GSJA dengan aliran yang tidak jelas di sosiologi agamanya Satya Wacana. Ya. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena ada 16 sinode di situ. Ya. Jadi 16 sinode itu ya semuanya campur jadi satu. Jadi kalau Berea kan GSJA. Ya. Nah, saya pikir begitu. Lalu yang terakhir apa tadi, Jose? Yang terakhir tadi ini Pak, bagaimana cara meyakinkan orang-orang bahwa hybrid itu tidak salah atau sesat sehubungan dengan mayoritas masyarakat Kristen yang masih terkungkung dalam premis kolonialisme. Oke. Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Tidak mudah untuk meyakinkan orang. Ya, apalagi orang yang sudah terkungkung. Meyakinkan mahasiswa pun, kalian aja ketika mendengar topik ini pun pasti terjadi pergumulan. Ya. Opo ini kalau bahasa Jawanya, makhluk apa ini? Wah, aneh-aneh aja. Pak Andri kok ngundang orang ngomong yang tidak jelas kayak gini. Toh? Masih mending baca Alkitab itu jelas. Ya, toh? Biblika itu jelas ya. Ini kok ngomong hibridasi ya. Nah, tidak mudah memang ya. Tetapi salah satu caranya ini kalau di teologi agama saya sering pakai ini ya. Berikan saja penjelasan-penjelasan dengan cara yang sederhana. Ya. Kalau dalam teologi agama saya sering pakai penjelasan orang buta dalam memahami gajah. Gitu. Ada yang pegang hidungnya, ada yang pegang gadingnya, ada yang pegang perutnya, ada yang pegang kakinya, ada yang pegang ekornya, ada yang pegang telinganya. Semua mengatakan sesuai dengan apa yang dia pegang. Oh, gajah itu tajam karena dia pegang gadingnya. Oh, gajah itu berlendir ya, karena dia pegang hidungnya, apalagi kena ingusnya. Ya. Lalu gajah itu kasar kayak tembok ya karena dia pegang perutnya. Apakah semua itu bukan gajah? Semua itu gajah. Nah, tetapi apakah kemudian ketika yang satu salah, yang ini benar? Tidak. Nah, karena itu pertama-tama dijelaskan bahwa hibridasi itu adalah proses bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri. Dan tolong jelaskan kepada mereka yang masih terkungkung itu tadi, ya. Kalau kau mengatakan bahwa orang lain itu salah, kau harus berani juga mengakui bahwa dirimu salah. Orang lain tidak sempurna, kau harus berani juga mengatakan dirimu itu tidak sempurna. Ya. Karena itu, hybrid bukanlah jalan satu-satunya untuk mengatakan kebenaran. Tapi hybrid adalah satu-satunya kenyataan yang bisa kita andalkan untuk mencari atau menyampaikan kebenaran itu. Tapi dia bukan satu-satunya kebenaran. Ya. Tapi dia adalah salah satu kenyataan yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Monggo silahkan dicerna. Ya, paling mereka pusing. Walah, udahlah katanya. Pulang aku. Nah, ya toh. Nah, itu sering kali begitu kok ya. Tapi dengan cara sederhana, teman-teman, saya kan sering katakan bahwa yuk pilih Yesus itu apakah karena dia satu-satunya atau karena dia adalah yang sesungguhnya. Nah, ini kan pilihan sulit toh. Ya. Apakah Yesus satu-satunya atau Yesus itu yang sesungguhnya? Tidak boleh pilih dua-duanya. Kalau Yesus satu-satunya, itu berarti tidak ada yang lain. Tapi dia tidak sungguh-sungguh. Nah, ayo. Kalau pilih sungguh-sungguh, ya,
itu berarti dia tidak satu-satunya. Ayo, sama kayak milih pacar tuh. Kalian pilih pacar satu-satunya atau sungguh-sungguh? Nah, kalau sungguh-sungguh berarti siap untuk diduakan. Kalau satu-satunya siap untuk tidak dicintai secara sungguh-sungguh. Nah, mate kon, ya. Tidak boleh pilih dua-duanya. Nah, oke, itu hanya teka-teki saja. Mau mengatakan bahwa kita melihat sesuatu itu secara realistik, sebagaimana dikatakan itu tadi di awal tadi, ya. Begitu kira-kira. Siapa yang tadi bertanya ya? Oh, Yose, siapa? Yang tadi bertanya masih yang tadi Pak Samuel tadi, Pak. Oh, Pak Samuel ya. Iya. Oh, begitu Pak ya. Nah, ya, itu teka-teki saya tadi itu. Wah, menarik. Pak, ini pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup webinar kita pada malam hari ini. Pertanyaan dari Pak Oberin Marpaung. Ada dua pertanyaan sih, Pak. Apakah teologi yang berkembang termasuk juga teologi hybrid? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana teologi yang masih berpatokan dengan konsili dapat dikatakan teologi kolonialis? Kadang kalau teologi berkembang sering distigma dengan sesat. Mohon penjelasannya, Pak Rama. Terima kasih. Ya. Saya yang berkembang dulu lah, ya. Tapi oke lah, kelama yang dulu juga enggak apa-apa, ya. Saya sering mengatakan begini, sesama orang sesat, jangan saling menyesatkan. Sesama orang sesat, jangan saling menyesatkan. Kenapa? Protestan itu dulunya diklaim sesat. Siapa yang mengklaim sesat? Ya teman kita yang Katolik, toh. Yang Katolik itu juga diklaim sesat. Oleh siapa? Oleh teman-teman kita yang ada di Gereja Ortodoks Timur. Ya. Nah, Gereja Ortodoks Timur itu diklaim sesat. Oleh siapa? Oleh Yahudi. Nah, orang Yahudi diklaim sesat oleh siapa? Oleh Yesus. Loh, sekarang ini siapa yang sesat sebenarnya? Ya monggo, artinya sesama angkot itu dilarang saling mendahului. Ya oke lah. Ya. Tetapi sesama orang sesat jangan saling menyesatkan. Ya. Nah, jadi ketika kembali kepada pertanyaan tadi, ya, kok sekarang banyak teologi kontemporer disebut sebagai teologi yang sesat? Ya, sabar saja. Saatnya nanti teologi ini tidak sesat kok. Ya. Ketika semua orang juga sudah sesat begitu. Ya, enggak toh. Jadi teologi yang sekarang dianggap sesat ini adalah proses apa ya? Kalau yang mau saya katakan ini adalah proses epistemologis. Mohon maaf saya agak berat ya. Sedikit agak berat yang terakhir ini. Proses epistemologis. Dalam ilmu epistemologi itu ada yang disebut sebagai falsifikasi. Ya. Nah, falsifikasi itu dia selalu menyalahkan yang lalu dan menganggap yang baru ini benar. Ya. Selalu false, yang lalu itu selalu salah. Yang ini benar. Tetapi dalam proses falsifikasi itu, yang baru ini tidak pernah dianggap sebagai sebuah kebenaran yang baru. Ya. Jadi ini adalah proses epistemologis. Nanti suatu saat, ya, yang sekarang ini dianggap sesat, itu tidak akan dianggap sesat lagi. Kenapa? Karena dia sudah difalsifikasi juga oleh yang lain. Ya. Jadi sama seperti ketika Protestan kemudian menganggap sesat aliran-aliran karismatis misalnya ya toh. Aliran-aliran Pentakosta dianggap sesat, dianggap apa? Lah wong Protestan juga dulunya sesat kok misalnya ya. Jangan menyesatkan, kan ini prosesnya adalah proses epistemologis. Ya, jadi jangan khawatir Pak Samuel terakhir ya. Jangan khawatir. Ini adalah
proses berkeilmuan secara teologi. Itu wajar saja, ya. Dan kalau berpatokan ke yang lama, ya wajar saja Pak. Hanya saja yang lama itu jangan membuat kita menjadi terikat sepenuhnya. Jangan mengganggu cara berpikir kita sehingga tidak kreatif. Ya. Karena itu saya sering protes kalau dosen itu selalu berpikiran yang jadul sehingga mahasiswanya tidak kreatif. Ya. Masa ujian itu selalu esai aja misalnya. Ya. Itu kan jadul sekali itu. Ya. Dosen itu yang ya kasih kreativitas kepada mahasiswanya. Ya, suruh bikin puisi kah sesuai dengan kemampuannya, ya hip hop kah, TikTok juga enggak apa-apa, asal muatannya muatan teologis. Ya. Saya buat begitu itu Pak Andri, ya Pak Andri itu tahu tuh, ya itu ada banyak ujian tengah semester saya bentuknya puisi, bikin lagu, TikTok, ya bahkan ada yang ini di kelas sebelahnya, Pak kita ujian tengah semester nonton film, ya monggo silahkan nonton film, tapi filmnya sesuai dengan bobot mata kuliahnya, ya bukan film-filman yang lain loh, ya. Saya pikir begitu ya. Terima kasih, Joses. Wah, menarik nih tadi idenya Pak buat bahan UTS atau UAS kita. Pak Andri sudah tahu itu, hanya dia belum mau kasih bom kepada kalian saja itu. Nggak diaplikasiin ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rama. Teman-teman bisa kasih reaction untuk pemaparan dan diskusi kita pada malam hari ini. Keren banget. Sebelum kita menutup webinar ini, ada pengumuman, yaitu webinar Theo yang diadakan setiap bulannya. Nanti akan ada lagi pada bulan Juni, tanggal 14, dibawakan oleh Pak Joas Adi Prasetya, dengan tema Strategi Menulis Jurnal Bagi Mahasiswa. Oke, jadi nanti linknya untuk pendaftaran akan dibagikan. Oke, dari panitia hanya seperti itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Rama atas pemaparannya. Oke, sekarang kita akan tutup dalam doa. Boleh Pak Handri untuk tutup kita dalam doa. Mari rekan-rekan sahabat-sahabat semua, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat malam ini, ada begitu banyak insight, ada begitu banyak ilmu yang kami terima. Berkatilah anak-Mu, Pak Rama, yang sudah memberkati kami lewat ilmu, kecakapan yang Engkau telah percayakan kepadanya, dan kami bersyukur itu bisa dibagikan kepada kami. Berkatilah anak-Mu ini dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya sebagai Kaprodi di UKSW Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat senantiasa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami juga menyerahkan sahabat-sahabat Ektus yang sudah mengikuti webinar ini. Kiranya kami semua senantiasa membuka hati kami, pikiran kami, untuk terus membuka diri kami dan bersahabat satu dengan yang lain, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini, khususnya Indonesia. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Ya, have a nice day. Jaga kesehatan. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Sehat selalu.